Hello again, welcome back. Today we are going to talk about comparison. Hari ini kita akan membicarakan tentang perbandingan. So, the first one is similarity. Yang pertama itu similarity. Kalau similar itu berarti sama ya. When we are comparing two nouns, ketika kita membandingkan dua kata benda, ya, seolah-olah mereka itu sama. Dia ada berapa? Dua ya, hanya dua. Misalnya tinggi Anda 170, saudara Anda juga sama 170. Ini sama ya tingginya. Saya punya 10 juta dolar. Bill Gates punya 10 juta dolar. Jadi kekayaannya sama ya. So, we can say you are as tall as your brother. Kamu setinggi saudara kamu. I am as rich as Bill Gates. Saya sekaya Bill Gates. Ya. So we can say this. Kita membandingkan dua noun, you and your brother, I and Bill Gates. Yang dibandingkan apa? Tingginya sama, kayanya sama. Okay. So, as you can see, we have subject, we have verb, as adjective, as object. Simple ya? Gampang. Misalnya Anda ingin membandingkan Anda dengan aktor. I am as handsome as Johnny Depp. Misalnya gitu. Ya. Jadi bisa. Next is comparative adjective. Ketika kita membandingkan dua benda, seolah-olah mereka berbeda. Gitu ya, membandingkan. Kalau tadi sama, kalau yang ini berbeda. Contohnya, tinggi Anda 180 cm. Saudara Anda 170 cm. Berarti lebih tinggi ya? Kan tidak sama ya, jelas. I am bla 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 Bill Gates. Ini kekayaan saya 15 juta dolar ya. Bill Gates hanya 10 juta, kalah. Oke. Nah, bisa kita buat menjadi you are taller than your brother. Kamu lebih tinggi daripada saudara kamu. Kalau saya, I am richer than Bill Gates. Saya lebih kaya daripada Bill Gates. Nah, ini menjadi subject, verb, adjective, tambah er, or er. Kebetulan di sini taller. Hanya tambahkan yang ini ya. Then, jangan lupa ada then, your brother. Gitu. More adjective. Nah, ini berlaku untuk kita lihat ya sini. Nah, kapan kita memakaikan er, atau ir? Pertama, tuh satu syllable. Satu syllable itu bunyinya sekali, smart. Tambahkan er, smarter. Fast. Bunyinya sekali ya, faster. Suku kata ya, syllable. Satu syllable yang berakhiran dengan e, close, closer, tambahkan r saja. Wide, wider. Yang ketiga, satu syllable berakhiran dengan huruf vokal dan konsonan. Nah, yang konsonannya digandakan. Big, jadi bigger. Slim, slimmer. Thin, thinner. Lebih besar, lebih langsing, lebih kurus. Dua syllable, dua suku kata. Lazy, coba Anda hidup. Lazy, itu kan dua suku kata ya. Tapi karena akhirannya y, ini menjadi er. Lazier. Crazy, dua ya. Cray dengan z sama crazier. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan more? Two syllables. Handsome, stupid, more handsome, more stupid. Three syllable, expensive. Tiga suku kata ya. More expensive, more dangerous, dangerous. Itu tiganya. Four syllables atau lebih. Gitu. Lalu adjektif yang berakhiran ing. Interesting, confusing, boring, atau ed. Interested,
confused, bored, itu memakai more. Oke, jadi itu acuannya. Oke. Nah, lalu ada juga yang irregular, gitu ya. Dia tidak mengikuti aturan yang awal tadi, ada ada more, berubah dia. Misalnya far menjadi father atau further. Gitu. Bedanya apa? Kalau father itu bisa diukur. Misalnya jarak rumah saya itu lebih jauh. I live farther than, atau my house is farther than your house. Kalau further itu tidak bisa diukur. Misalnya mungkin Anda pernah mendengar, for further information please call the number below. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda hubungi nomor berikut. Kayak gitu ya. Lalu good itu menjadi better, bad menjadi worse, old ada dua juga ya, ada older, ada elder, little menjadi less, much menjadi more. Gitu ya. Oke. Nah, itu comparative atau comparison. Lalu yang ada contoh-contohnya. I am taller than you. She is funnier than a comedian. Jenny and Jim are happier together. Nah, ini tidak selalu harus ada then-nya. Gitu ya. Ada juga kadang yang mengacu pada hal lain. Jim and Jenny are happier together, misalnya. Karena sebelumnya mereka single. Gitu. They are busier now. Mereka sekarang itu lebih sibuk dari sebelumnya. Gitu ya. Jadi bisa dibandingkan dengan objek atau bisa dibandingkan dengan keadaan sebelumnya atau sesuatu. Selama kita tahu konteksnya, it's okay. Gitu ya. Nah, itu comparative adjective. Lalu coba lihat di sini ya. I am as tall as my sister. Tadi ya similarity ya. Saya tingginya sama dengan saudara perempuan saya. Tapi kalau ditambahkan negatif, I am not as tall as my sister. Saya tidak setinggi saudara saya. Berarti kan sudah beda ya. Berarti ini masuknya ke comparison. Nah, comparison boleh memakai seperti ini, atau boleh juga jelasnya seperti ini, I am shorter atau my sister is taller than me. Ya, jadi similarity juga negatifnya bisa dijadikan comparison. Oke. Lalu ada superlative adjective. When we are comparing, ketika kita membandingkan 3 kata benda atau lebih. Gitu. Seolah-olah yang satu itu yang paling daripada yang lainnya. Misalnya gini, tinggi Anda 180, ya. Saudara laki-laki Anda 175, saudara perempuan Anda 170. Ini kita membandingkan tinggi di rumah. Kekayaan saya 100 juta dolar. Orang-orang lain itu kurang dari 100 juta dolar. Gitu ya. Berarti membandingkan saya dengan yang orang-orang lain di seluruh dunia misalnya. Nah, saya bisa bilang menjadi you are the tallest at home. Kamu adalah yang tertinggi di rumah. Gitu. Boleh juga ditambahkan kata benda you are the tallest boy at home. I am the richest man in the world. Saya adalah orang paling kaya. Tidak memakai man juga tidak masalah. I am the richest in the world. Saya tertinggi juga. Atau saya beri ini tanda kurung karena boleh dipakai boleh tidak. Gitu. Tapi kalau belum tahu konteksnya, bagusnya ditambahkan di mana. Gitu. Ya. Jadi kalau ini coba lihat, ada subject, ada verb, ada the adjective tambah est atau iest, the tallest noun atau the most adjective. Nah, bagaimana peraturannya memakai ist atau most? Kalau Anda masih ingat yang tadi, ya sebetulnya sama ya. Pokoknya ingat aja kalau dia comparisonnya er berarti superlatifnya est. Smartest, fastest, closest, widest, biggest, slimmest, thinnest, laziest, craziest.
Jadi kalau sebelumnya itu bisa memakai ER, berarti superlatifnya bisa memakai EST, ST, atau EST. Nah, kalau most sebelumnya bisa memakai more, maka superlatifnya dia bisa memakai most. Gitu ya. Oh, sekarang kita lihat contohnya. Oh, ini ada juga. Irregular. Far, farthest, furthest. Good. Tadi kan better ya. Superlatifnya best. Bad menjadi worse. Bedanya apa? Kalau tadi comparison itu ya. Kalau ini superlatif pakai T. Worse. Hati-hati ya, ini sering tertukar. Gitu. Old, oldest, eldest, little, least. Much menjadi most. Most wanted. Nah, mungkin Anda pernah lihat ya. Oke. Nah, contohnya, I am the tallest in my family. Saya yang paling tinggi di keluarga. She's the funniest girl I know. Jim and Jerry are the happiest in the room. They are the busiest company in town. She is the most confident actress. Dia adalah aktris yang paling percaya diri. Oke ya. Now, remember, similarity itu membandingkan dua kata benda seolah-olah mereka sama. As adjective as adjektifnya dalam keadaan dasar ya, tidak berubah apa-apa. Komparatif membandingkan dua noun seolah-olah mereka berbeda. Satu lebih tinggi atau satu lebih pendek, gitu ya. Nah, ini adjektif er. Then, jangan lupa kata then. Kalau ada objeknya ya, subjek dengan objek. Oke. Superlatif membandingkan minimal 3 ya, minimal 3 atau lebih. Ya, seolah-olah yang satu itu superior, jauh lebih, atau yang paling. Nah, ini di adjek the, ada the ya, the adjektif est, the most. Makanya kalau komparatif itu ada then-nya. Biasanya ya. Nah, kalau superlatif itu pasti ada the. Karena satu-satunya yang paling. Kalau yang paling kan hanya satu ya. He is the best. Dia adalah yang terbaik. Hanya satu. Dia adalah yang tercantik di ruangan ini. Hanya satu. Itu ya. Similarity, komparatif, dan adjective. Oke. Nah, sekarang coba Anda melakukan survei di keluarga. Oke, atau teman-teman. Coba tanya umurnya, tingginya, berat, nilai ulangan. Silahkan Anda mencari lalu nanti melaporkan menggunakan yang 3 tadi. Similarity, komparatif, dan superlatif. Ya, compare. This is good for practice. Okay, ya. So, I think that's it. Thank you. Don't forget to like, keep learning. Don't be afraid of making mistakes. And lastly, do good. Be good. Have a nice day.